Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mas Unan, memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, akan lebih baiknya kita membaca bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Unan. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks anekdot. Sebelum Ibu menjelaskan teks anekdot, Ibu akan memberikan selembaran kertas. Sabar ya, jangan ribut. Itu buat kalau Ibu ngomongnya kecepatan, kalian bisa nyimak dari lembaran ini. Ya. Baik, sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks anekdot, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami pesan tersurat dan tersirat yang disajikan dalam teks anekdot. Yang kedua yaitu mempraktikkan cara membaca percakapan tentang anekdot yang tepat. Yang ketiga yaitu memahami informasi aktual yang disajikan dalam teks anekdot dan memahami fungsi sosial dan unsur-unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Dan yang terakhir yaitu memahami struktur yang terdapat pada teks anekdot. Sebelum kita memulai, ada yang tahu apa itu teks anekdot? Ya, silakan. Terima kasih untuk Irma atas jawabannya. Yang pertama yaitu definisi teks anekdot. Definisi teks anekdot itu merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu atau memiliki maksud yang mengkritik. Yang selanjutnya, tujuan dari teks anekdot. Yang pertama yaitu untuk membangkitkan tawa bagi pembaca. Maksudnya yaitu karena dalam teks anekdot tersebut memiliki kalimat yang berunsur humor. Yang kedua yaitu sebagai sarana penghibur. Maksud dari sebagai sarana penghibur itu sendiri karena dalam teks anekdot banyak sekali kalimat sindiran yang memiliki unsur humor atau lucu. Yang selanjutnya yaitu sebagai sarana pengkritik. Maksudnya yaitu terdapat kalimat sindiran yang biasanya digunakan untuk menyindir sebuah atau seseorang pejabat tinggi atau politikus. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Di sini ada yang tahu apa itu abstrak? Ya, silakan Putri. Bagian terletak pada awal paragraf yang bersifat gambaran tentang isi dari teks anekdot. Ya, terima kasih untuk jawabannya Putri. Yang selanjutnya yaitu orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Baik, jika tidak ada yang tahu, orientasi itu adalah bagian ini berisikan awal mula atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam teks. Selanjutnya yaitu krisis. Krisis adalah bagian yang berisikan tentang pemunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. Yang selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul pada bagian krisis. Yang terakhir yaitu reorientasi. Merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau. Itu seperti dahulu,
tahun lalu, bulan lalu, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang dibagi menjadi konjungsi antar kata, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Yang selanjutnya yaitu terdapat penggunaan kata verba. Penggunaan kata verba ini contohnya seperti membaca, tertawa, terdiam, berjalan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu urutan peristiwa berdasarkan waktu. Urutan peristiwa berdasarkan waktu yaitu, jadi dalam teks anekdot itu memiliki urutan peristiwa atau struktur peristiwa yang berurutan. Yaitu selanjutnya menggunakan jenis pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu sendiri yaitu pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah yaitu contohnya seperti buanglah, ambillah, catatlah, dan perhatikanlah. Selanjutnya, baik di sini Ibu memiliki contoh teks anekdot. Ibu akan menunjuk 2 pasang siswa untuk membacakan contoh teks anekdot di depan. Untuk Irma dan Sunan, silahkan maju ke depan. Dibacakan dengan suara lantang ya. Saya heran dengan dosen politik. Kalau mengajar selalu tidak pernah begitu. Begitu saja dilakukan Rob. Kamu tahu sebabnya? Mungkin beliau capek atau kepingin tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya. Nah, sebab dia juga seorang pejabat. Apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takutnya kursinya diduduki orang lain. Kamu bisa aja. Baik, terima kasih. Bisa diberi tepuk tangan kepada Irma dan Fatima. Baik, selanjutnya yaitu Kevin dan Puyan. Maju ke depan. Oh iya, Putri, maaf. Maju ke depan. Saya heran dengan dosen politik. Kalau mengajar selalu tidak pernah berhenti. Begitu saja diperhatikan toh. Kamu tahu sebabnya? Mungkin beliau capek atau bahkan tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya. Nah, sebabnya itu karena dia adalah seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Bisa saja. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, itu tadi adalah contoh dari teks anekdot yang sudah dibacakan oleh kalian. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk pada pertemuan kali ini, yaitu kalian membuat sebuah teks anekdot. Itu dikumpulkan atau dikirim ke Ibu dalam waktu 1 minggu. Mungkin ada yang ditanyakan? Temanya bebas. Ya, untuk tema bisa bebas, kalian pilih apapun. Untuk pengiriman tugas bisa dikirim lewat email dan atau grup WhatsApp. Silakan. Untuk pembuatan teks anekdot bebas, tidak ada ketentuan yang spesifik. Silakan. Kalian bikin video atau teksnya aja. Teksnya aja dulu, nanti kalau teksnya sudah benar, nanti kalian bisa buat videonya. Ya, silakan. Ya, individu. Untuk tugas individu dikumpulkan 1 minggu mulai hari ini. Ada yang ditanyakan? Baik, jika cukup, itu tadi adalah pemaparan materi dan pembelajaran kita tentang teks anekdot. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.